Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yahya Fandaru di channel Color Sepi. Ya teman-teman, selamat pagi ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu happy, selalu bahagia. Ya teman-teman, kali ini saya ingin sharing sesuatu yang bisa jadi mungkin menarik ya untuk disimak, karena ini tuh seperti kayak mencari potensi diri gitu, menggali. Bahkan mungkin ada yang nggak disadari itu ternyata, oh saya bisa ya gitu. Oh ternyata ini menarik sekali ya, hal yang baru gitu. Jadi apa ya, nggak jauh-jauh dari menggambar sebenarnya. Jadi ini ada sedikit cerita yang nanti juga akan ada sambungan tutorialnya ya. Jadi ini tentang mencari potensi. Apakah kita bisa gambar gitu. Nah awalnya itu memang nggak sengaja dicari gitu, karena dulu itu ada cerita begini ya. Ada teman saya itu yang memang datang ke saya itu berniat pengen belajar gambar, kemudian ada yang secara nggak disadari itu, oh ternyata aku bisa gambar ya, itu gara-gara sesuatu gitu. Dan ya itu beberapa teman saya sih kebanyakan malah nggak disadari gitu. Misalkan kenapa kok bisa kayak gitu, saya lihat misalkan oh dia punya sense of art yang bagus ya, punya komposisi estetika yang bagus, bisa dilihat dari fotonya, cara dia memotret misalkan di Instagramnya tuh, oh ini punya sense art yang bagus nih gitu. Atau mungkin bisa dilihat dari cara dia kepedeannya untuk menggores gitu, atau misalnya menggaris apapun gitu. Jadi ya ini ada cerita yang paling menurut saya paling menarik itu ya ini. Jadi teman saya itu waktu saya masih kerja di kantor, jadi ada membuat tabel ya. Jadi saya ngeliat gitu, membuat tabel tuh, ini tabelnya garisnya bagus ya, cara dia menggaris juga berani. Nah waktu itu saya tanya, kamu bisa gambar nggak gitu? Enggak, dari dulu nggak bisa gambar ya, gini-gini aja gitu. Maksudnya gini-gini aja tuh saya lihat ya cuma garis-garis aja gitu. Nah terus mau nggak bisa gambar, saya gituin. Maulah gitu kan, tapi emang bisa ya, coba aja dulu gitu kan, yang penting pede. Nah, saya bilang gitu. Nah saya berikan trik ke dia, coba nanti kamu pulang lakukan hal ini gitu. Nah akhirnya tuh oke, saya mau gitu kan. Nah, akhirnya pas besoknya dikasih ke saya, ternyata saya ini ya berani ya bikin kayak gini ya. Nah gitulah ceritanya kira-kira. Nah apa kira-kira yang dilakukan? Penasaran nggak? Oke, itu langsung tonton videonya. Ya teman-teman, langsung kita mulai ya. Jadi ini cara untuk mengetahui atau potensi kita bisa gambar apa enggak sih gitu ya. Jadi ini ada beberapa latihan sebenarnya. Tapi sebaiknya ini teman-teman dilakukan manual ya, pakai kertas A4 gitu, HVS itu putih atau warna apa aja boleh sih. Dengan menggunakan pensil atau pulpen. Tapi ini saya contohkan pakai digital karena ini keterbatasan kamera kalau menggunakan kertas manual, jadi kurang bagus tampilannya, tapi sama aja sebenarnya. Atau kalau misalkan teman-teman juga pengen pakai pen tablet atau mungkin pakai iPad gitu ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini sih intinya sebenarnya untuk meluaskan kita menggaris ya, membuat kita pede dalam menggaris gitu. Jadi ada beberapa latihan sih ini, beberapa garis yang harus dilatih gitu. Nah, oke. Yang pertama yaitu kita menggaris horizontal ya. Ini saya pakai blow brush di pen tablet ya. Jadi menggaris horizontal dari kiri ke kanan gitu. Nah, garis dari kiri ke kanan kira-kira mungkin jarak 1 cm ya. Jadi gini itu. Garis. Nah, ini yang diukur bukan kerapian atau ya, sebenarnya kerapian boleh ya, tapi ini lebih ke kestabilan dan keberanian kita tuh menggaris dari ke kiri kanan tuh seberapa berani sih gitu. Nah kadang tuh kalau nggak pede ada yang begini gitu ya, yang meleset atau mungkin begini gitu. Nah itu untuk melatih ini sih, kestabilan kita dalam menggaris. Kira-kira jarak 1 cm, nggak harus lurus benar, tapi kalau bisa lurus benar itu bagus sih. Berarti memang salah satu orang dengan tipe-tipe yang rapi gitu, yang presisi ya. Kalau saya sih lebih ke yang penting berani menggaris dulu gitu. Nah biasanya tuh makin ke bawah makin nggak stabil. Nah misalnya kayak gini, tapi nggak apa-apa, itu
latihan ya, latihan. Saya juga nggak stabil-stabil amat karena kadang itu tergantung karakteristik dari orangnya sih, yang serampangan atau yang perfeksionis gitu. Nah, kira-kira ini untuk garis dari kiri ke kanan. Yang penting pede, itu untuk melatih kepedean kita. Lalu yang kedua itu dari kanan ke kiri. Nah, ini sebenarnya lebih susah ya. Tapi nggak apa, ini namanya latihan tuh. Saya sendiri aja nggak stabil. Ini tuh. Usahakan jangan dihapus, usahakan jangan diandu, udah langsung sebisanya. Ini untuk mengetahui aja seberapa beraninya kita, seberapa pedenya. Nah, nggak ini ya, nggak presisi dan nggak stabil. Ya emang kalau dari kanan ke kiri itu lebih sulit. Tapi kalau yang udah biasa, udah jago ya, pasti pede dan lebih rapi. Nah, kira-kira begini ya. Terus yang ketiga dari atas ke bawah. Nah, di vertikal. Ini juga sedikit lebih sulit daripada yang kiri ke kanan, karena yang paling mudah itu kiri ke kanan. Ini kertasnya dipegangin ya, kalau lagi gambar di meja biasanya itu kalau terlalu keras mungkin bisa sobek. Ini pelan-pelan. Ini karena saya di tablet jadi nggak terasa. Ini untuk latihannya. Terus usahakan sampai pede. Nah, biasanya teman-teman ya, kalau yang nggak pede itu garisnya bisa begini nih, sambung-sambung gini tuh. Nah, itu yang nggak pede. Ini agak susah nih untuk, ya bisa aja dilatih, tapi untuk biar bisa dia pede itu mungkin butuh support kali ya. Tapi kalau emang nggak berminat ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Ini hanya untuk ngetes tuh, mencari potensi. Apakah aku bisa gambar gitu, ini kayak gitu. Nah, terus yang keempat itu dari bawah ke atas. Nah, ini juga susah ini, apalagi kalau di kertas ya, harus dipegangin kertasnya. Nah, ini pitch command. Nah, gitu ya. Tapi kalau teman-teman berani langsung pede gini, garis lurus, gitu, bagus sih, lebih bagus. Atau mungkin kalau pengen nggak sobek, mungkin pakai kertas yang lebih tebal di buku gambar gitu, tapi lebih besar ya, lebih susah tuh jangkauannya. Kalau ukuran A3 itu lebih susah. Bisa latihan sih di A4. Terus sampai pede menggaris. Ini untuk latihan gambar arsitek ya, gambar perspektif itu bagus sih. Nah, ini misalkan. Lalu yang kelima itu diagonal dari atas. Nah, ini miring. Nah, ini lebih mudah juga. Sesuatu yang dimulai dari kiri kayaknya lebih mudah ya, karena otak kita udah terbiasa merekam dari kiri ya. Dari kecil tuh menulis itu dari kiri, kecuali yang huruf Arab ya dari kanan. Nah, ini dari bawah ke atas ini kayaknya lebih mudah sih, karena udah terbiasa. Ini diagonal sampai habis. Ini kan dari tadi yang lurus itu sampai ke miring, kira-kira kan bisa dilihat nih stabilitasnya itu seperti apa gitu. Mungkin bisa jadi lebih lama-lama makin nggak beraturan kan ya, kayak gitu emang sih. Terus dari sudut atas kanan ke kiri bawah gitu. Sebenarnya sih bisa dibalik ini sih kalau mau. Nah, ini lebih sulit sih sebenarnya. Kalau teman-teman pengen nyoba begini ya nggak apa-apa, tapi sebegini cukup sih sebenarnya, karena kita cari nyamannya aja menggarisnya. Nanti itu pede, seret. Oke, diagonal sudah, lalu lingkaran. Nah, kita mulai dari tengah, lingkaran kecil. Nah, lama-lama pasti nggak nyambung.
nggak apa-apa, yang penting tuh pede aja garisnya. Lengkung, lengkung, lengkung. Nah, nggak stabil kan, putus, banyak putus. Nah, ya ini kalau misalkan udah lebih ya nggak diterusin apa. Yang penting kita ini untuk melatih garis lengkung gitu. Oke, lalu next itu dari besar ke kecil. Ini karena agak sulit kalau dari luar, jadi kita mulai dari lingkaran besar. Nah, lingkaran besar itu sulit bikinnya. Dari ini, nah kan nggak stabil juga. Nggak apa-apa, ini untuk melatih garis lengkung atau oval ya. Tapi sebenarnya ada sih sendiri latihan untuk bikin garis benar-benar bulat penuh, itu ada sebenarnya. Ya latihannya begini sebenarnya, dari kecil-kecil begini tuh. Begini. Tuh, kayak gitulah kira-kira. Lalu yang keberapa ini? Keenam ya. Yang keenam itu garis gelombang. Nah, ini. Sama sih ya, jaraknya ya kurang lebih ya. Namanya latihan ini nggak perlu apa namanya sepresisi mungkin, tapi kalau teman-teman memang tipe-tipe orang yang perfeksionis, biasanya kok nggak rapi ya, kok nggak, ya nggak apa-apa. Lebih bagus sih kalau emang pengen latihannya lebih rapi, lebih presisi. Tapi kalau intinya sih latihan ini sebenarnya bukan untuk ngelatih itu, tapi untuk ini ya, mencari, untuk memedekan diri gitu, membuat kita lebih pede menggaris, itulah kira-kira. Nah ini sampai habis tuh kan nggak stabil. Harusnya sih stabil ya, cuman nah tapi nggak apa. Ya kira-kira begitu, seperti ini ya yang di atas ini. Terus garis zigzag kali ya. Bisa zigzag begini. Nah ini tinggal diterusin aja sih. Zigzag begini. Sama. Ya ini juga sampai habis. Nanti kita lihat seberapa stabil. Tapi ini sebagai contoh, nggak saya habiskan ya. Nah terus nanti ada latihan garis begini. Tuh. Garis begini. Nah ini aplikasinya tuh bisa jadi, misalkan kita mau bikin sisik ikan gitu ya, begini. Nah, ini nggak rapi. Atau bikin awan gitu, atau bikin apa ini, daun itu misalkan. Nah kayak gini banyak aplikasinya, itu semua dari garis-garis itu contohnya. Itu terus next, nah ini yang lebih seru nih, sebenarnya kita latihan garis bebas tapi berirama. Jadi misalkan kita bikin garis begini ya, set gitu. Nah ini di mix nih sama yang tadi tuh, di mix aja tuh. Tuh misalnya kayak gini. Nah kan jadi sesuatu, misalnya kayak gitu. Atau kita mix sama garis-garis lurus. Nah, bebas sih garisnya sebenarnya, untuk apa, lama-lama kan pede nih kalau saya bikin, ternyata bisa bikin begini ya, menarik ya gitu. Nah misalnya gitu. Atau mau latihan continuous line drawing gitu misalkan, ya bisa aja, karena kita udah terbiasa apa namanya, pede menggaris. Nah akhirnya bisa apa namanya, coba-coba gitu, ternyata continuous line drawing asik juga ya gitu, pakai ini. Nah misalnya kayak gitu ya. Terus ini kurang kayak artboardnya, saya tambahin. Terus ini coba tambahin lagi ya. Ya oke teman-teman, sediain kertas yang lumayan ya, beberapa lembar ya, untuk iseng coret-coret gitu setelah PD gitu. Nah yang tadi itu yang basic ini, itu mungkin kalau teman-teman belum bisa langsung PD, itu latih beberapa hari gitu, nggak bisa langsung. Jadi setelah teman-teman di sini PD, nah itu bisa coba-coba ke sini yang ini ya. Itu. Nah, ini tadi gambar continuous line. Nah, ini dari garis-garis yang tadi itu kita combine tuh, misalkan nih garis lurus ya, garis lurus atau lengkung, ini lengkung yang dari lingkaran kan ada yang sebagian tadi tuh. Nah, kalau udah latihan garis lengkung udah lancar, itu kan bisa bikin begini. Terus dicombine sama garis gelombang misalkan tuh. Nah, jadilah bentuk-bentuk objek seperti ini misalnya. Nah,
terus ini garis lurus diagonal. Nah karena udah sering latihan tadi, lama-lama kan lancar. Terus mau bikin awan misalkan, tuh dari garis tadi itu ya, yang tadi itu, yang ini ya. Nah, atau mau bikin pohon bisa juga gitu. Nah ini kan digabung-gabung nih karena udah lancar menggarisnya. Misalnya kayak gini, ini gambar-gambar sederhana ya. Gitu. Nah lalu kalau gambar-gambar yang agak rumit, misalkan nih gambar kepala manusia gitu ya, itu kan sebenarnya kan gabungan dari latihan-latihan di atas, misalkan dari lingkaran ya, elips ya, tadi kan dari lingkaran, ini nggak terlalu rapi contoh aja. Nah terus garis vertikal ini untuk garis bantu tapi tipis-tipis, bantu misahin titik di mana wajah, mata, hidung dan lain-lain, dan mulut ya. Nah, ini misalkan. Nah, ini kan sebenarnya kan semua kan dari garis-garis tadi itu. Ini saya contoh simpel aja ya, tapi ini perlu latihan tersendiri sih, latihan khusus sih untuk gambar anatomi tubuh manusia itu lebih ini ya, lebih sulit, jadi latihannya berbeda. Ini kan sebagai contoh aplikasi garis tadi aja, contohnya kayak gitu. Terus kalau teman-teman yang suka sama doodling, nah itu malah lebih seru. Jadi garis tadi itu udah mencakup semua sebenarnya. Misalkan kayak gini ya, ini tadi belum ada ya garisnya, sama sih intinya di rengkung ya. Misalkan kayak gitu. Nah kalau teman-teman suka doodle, ini sudah bisa diaplikasikan, bisa dikombin sama garis lurus. Misalkan gini, ini kan lurus ya base nya ya. Terus misalkan pakai pattern seperti ini, misalnya begini. Nah ini kan dari diagonal atau lurus. Terus misalkan dikombin juga sama apa ya, zigzag gitu ya kan, kayak gini. Nah, banyak sih, ini bisa dipakai macam-macam latihan garis tadi itu. Nah, kasih lingkaran, nah kurang lebih kayak gitu ya. Yang suka doodle atau begini itu. Ya, ini contoh kasar aja. Nah, nanti kalau teman-teman sudah latihan, sudah pede, bisa bikin begini, lebih seru ya. Nanti di coloring gitu, misalkan di warna atau hitam putih aja juga nggak apa-apa sih. Nah, misalnya kayak gitu. Ini contoh-contoh kasar, jadi yang bermula dari latihan ini. Nah, latihan ini teman-teman, wah aku ternyata bisa ya bikin garis ini ya gitu. Aku pede gitu. Nah, lanjutin ke sini, makin pede, lalu latihan lah ke sini gitu. Jadi mencari potensi, kira-kira yang cocok itu aku gambar seperti apa sih gitu. Jadi kadang nggak perlu dipaksakan sih, ternyata gambar manusia kok sulit ya, gambar realis. Oh ternyata kok aku lebih menikmati gambar seperti ini atau seperti ini, ya udah itu aja yang diterusin, karena menggambar itu sebagian dari apa ya sebenarnya, sesuatu aktivitas yang membuat kita nyaman sih. Jadi senyaman mungkin, jangan dipaksakan menjadi stres gitu. Jadi bisa milih yang mana. Oke, kira-kira kayak gitu ya teman-teman nih. Selamat mencoba. Jadi selamat mencoba ini. Nanti kalau sudah pede, bolehlah coba-coba dieksplorasi lebih ke sini. Jadi kira-kira gitu aja untuk tips kali ini. Semoga bermanfaat. Nah begitu teman-teman, jadi itu sebenarnya kayak semacam menggali potensi ya. Jadi agar bisa tahu, oh ternyata aku bisa gambar ya gitu. Jadi bisa nilai dari kepedean menggaris, keberanian menggaris ya. Jadi kalau dia menggarisnya itu berani, lurus gitu, terus apa namanya, nggak putus-putus, berani langsung nyambung gitu. Dia cara menggaris lurus, cara menggaris melengkung, cara menggaris apapun, dan akhirnya membuahkan karena dieksplor terus ya, jadi menjadikan bentuk-bentuk yang unik gitu. Nah dari itu kan dasar banget tuh, memang waktu itu dasar ketika kita masuk, kita mau masuk, misalkan mau masuk ke perguruan tinggi desain gitu ya, atau jurusan desain gitu, kuliah jurusan desain itu emang ada semacam apa namanya, bimbingan gitu. Emang cara mencarinya begitu gitu. Jadi menggaris lurus dulu seperti yang saya uraikan tadi tuh, menggaris lurus kanan kiri diagonal lengkung dan lain-lain, sampai berani, sampai pede, barulah nanti
latihan selanjutnya itu menggambar bentuk gitu, menggambar bentuk kotak, kemudian perspektif, kemudian sampai gambar bentuk-bentuk mungkin yang lebih rumit, mungkin manusia, hewan, atau kendaraan mungkin, atau otomotif gitu ya, atau mungkin kalau memang nggak minat di situ gitu ya, misalkan ya kita katakanlah ini untuk gambar apapun gitu ya, itu mungkin bisa coba bentuk-bentuk explore bentuk-bentuk elemen desain seperti tanaman atau bentuk-bentuk abstrak. Nah itu awalnya itu carinya dari cara tadi itu gitu, dari triks itu. Jadi gitu teman-teman ya, mungkin teman-teman juga bisa mencoba kalau memang pengen apa namanya tahu ternyata aku bisa gambar ya gitu. Itu yang coba trik itu nanti bisa dilanjutkan ke latihan-latihan yang lain gitu. Jadi ya nggak ada salahnya kan kalau memang ketemu bakat kita, kemudian kita bisa mungkin malah bisa mencari penghasilan tambahan dari bakat atau hobi itu gitu ya. Jadi menurut saya sih itu sesuatu yang baru yang menarik gitu teman-teman. Ya semoga sih ini ada manfaatnya. Semoga juga teman-teman selalu sehat selalu, bahagia selalu. Jadi gitu aja ya, cukup untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.